Bupati mempunyai kewenangan besar untuk lebih mengembangkan bagaimana supaya Kabupaten Pasir ini lebih maju lagi ke depan. Intinya sering-sering turun ke desa, sering-sering bertemu dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka. Apa sih yang mereka harapkan khususnya di Kabupaten Pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Abtazibi di channel ini. Nah, di sini saya lagi bersama Pak Bupati Kabupaten Pasir yang ganteng ya. Orang nomor 1 di Kabupaten Pasir, tokoh hebat Kalimantan Timur dan panutan para kaum milenial. Jadi gimana kabarnya Pak Bupati? Alhamdulillah baik Mas Atta. Sehat? Sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Jadi boleh diceritakan Pak Bupati proses dan perjuangan sebelum menjadi Bupati Kabupaten Pasir. Ya, itu bukan proses yang mudah dan pendek. Prosesnya sangat panjang. Diawali pada tahun 2009. Pada waktu itu saya masih sebagai petugas medis di salah satu rumah sakit di Tanah Grogot, Panglima Sebaya, merubah alur dari medis ke politik. Di tahun 2009 coba-coba ikut menjadi calon legislatif, dan tahun 2009 alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasir sampai dengan 2014. Di 2014 ikut kembali namun tidak duduk. Tetapi di tahun 2016 mencoba lagi untuk membangun konstituen di daerah Kabupaten Pasir, dan alhamdulillah di 2019 yang tadinya PKB cuma 2 kursi menjadi 6 kursi, dan alhamdulillah kembali di tahun 2021 kemarin karena PKB sudah mendapatkan 6 kursi dan memenuhi salah satu persyaratan untuk bisa mengusung calon kepala daerah, dan akhirnya dengan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Pasir di tahun 2021 kemarin kami memenangkan menjadi kepala daerah Bupati Pasir di tahun 2021. Mungkin itu sekelumit histori saya, perjalanan politik saya sehingga bisa sampai seperti sekarang ini. Motivasinya itu seperti apa Pak Bupati? Kalau boleh tahu, ya misalnya ingin motivasi untuk menjadi Bupati Kabupaten Pasir, ya misalnya seperti ingin memperbaikin lah atau menambah apa? Mempermaju daerah Kabupaten Pasir. Itu Iya, maju tidaknya suatu daerah kita, apalagi pada waktu itu saya sebagai calon legislatif di Kabupaten Pasir, kita sering-sering ke bawah mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat. Nah, berangkat dari situlah kita mencoba mengakomodir dan merealisasikan apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat di Kabupaten Pasir, khususnya di konstituen yang ada di dapil kami pada waktu itu. Tetapi di legislatif mempunyai fasilitas yang terbatas untuk mengembangkan apa yang menjadi keinginan-keinginan masyarakat atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan itu kami lakukanlah kunjungan-kunjungan kampanye pada waktu menjadi bupati, keluhan secara umumnya karena bupati mempunyai kewenangan besar untuk lebih mengembangkan bagaimana supaya Kabupaten Pasir ini lebih maju lagi ke depan. Intinya sering-sering turun ke desa, sering-sering bertemu dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka. Apa sih yang mereka harapkan khususnya di Kabupaten Pasir ini? Nah, gitu aja. seperti itu ya. Ya. Jadi contohnya seperti apa kalau boleh tahu Pak Bupati? Misalnya perbaikan jembatan. Ya,
Sepanjang kami turun-turun ke desa-desa, yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Pasir itu tidak lain dan bukan adalah masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Karena dengan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, perekonomian masyarakat di Kabupaten Pasir diharapkan bisa tumbuh dengan baik. Dan juga bukan hanya dari sektor ekonomi, tetapi juga dari sektor pendidikan, dari sektor kesehatan, itu juga akan lebih baik manakala infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat bisa terrealisasi. Dan alhamdulillah kami betul-betul fokus pada saat ini memimpin Kabupaten Pasir, fokus untuk membenahi infrastruktur jalan dan jembatan di tahun 2022 ini. Gitu. Sebagai contoh yang hebat dari dari kaum muda, Pak Bupati, boleh nggak kami minta motivasi dan wejangan untuk kaum muda, teman-teman saya yang subscribe channel saya, atau para kaum muda lah. Iya, kita harus pandai-pandai membaca perkembangan ke depan. Ke depan ini lebih banyak ke arah teknologi. Dan tentunya kalau yang masih muda seperti Mas Atta ini kan masih SMA. Ke depan yang muda-muda ini kalau bisa, karena ke depan sudah masalah teknologi, banyak ambil arah-arah yang ke IT. Apalagi di zaman IT ini sangat diperlukan untuk kecepatan, ketepatan, kemudahan yang didapat. Pemerintah tentunya tidak mau juga ketinggalan dengan tuntutan teknologi ini, yang mana intinya adalah untuk kemudahan pelayanan kepada publik. Nah, makanya yang muda-muda tetaplah terus belajar dan juga membaca situasi ke depan, apa kebutuhan bangsa ini ke depan. Seperti yang saya sampaikan, bahwa ke depan adalah pasti masalah teknologi. Kalau ingin mengembangkan ilmunya tentang teknologi, ambillah yang berkaitan ilmu-ilmu tentang teknologi, karena akan dipakai atau digunakan nanti untuk kebutuhan ke depan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Ya, sama-sama. Semoga Mas Atta dan juga teman-teman yang selevelnya, karena kalian ini yang masih muda merupakan aset bangsa, khususnya aset Kalimantan Timur, sebagai generasi penerus kamu yang nanti akan menjadi tua, tentunya harus tetap menjaga jangan sampai ikut terlibat hal-hal yang negatif, misalnya seperti narkoba dan lain sebagainya. Karena biar bagaimanapun juga hebatnya, pintarnya kita, kalau sudah terseret masalah kasus-kasus narkoba, rusaklah semuanya. Oke? Baik, Pak Bupati, terima kasih. Mungkin itu saja guys yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.